Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di kediaman Habib Abdul Hakim dan saat ini beliau baru saja ngopi ya, luar biasa. Ini kopinya apa sih Bib kalau Habib? Kita kopi made in Indonesia, ya kopi. Saya kadang-kadang beli kopi Bali, Oke. kemudian ada kadang-kadang Toraja, Aha, kopi Aceh, aha. ya beberapa kopi-kopi Indonesia lah yang memang berkelas dunia. Ya, Subhanallah Indonesia ya. itu berkelas dunia, Mas Oke. Chandra. Ya. Dan saya tidak pernah pakai gula, jadi kopi pahit. Kopi pahit ya Bib ya? Iya, Oh gitu. sehat. Ini sudah lama apa baru-baru aja nih Bib untuk kopi pahit? Sebenarnya saya ngopi ini paling 5 tahun belakangan. Sebelumnya nggak pernah ngopi. Oke. Kemudian di Majelis Habib ya, Majelis Asaf ya. Iya. Itu kan biasanya ada kopi juga Bib ya. Kopi Betul. hanya saja satu cangkir kecil ya. Betul. Kayak semacam satu seloki gitu ya. Iya. Itu maksudnya apa Ibu? Ya biar banyak gitu. dapatnya, kan jamaah kan banyak. Iya. Jadi kalau penuh-penuh gelasnya kan, Oh gitu. dan itu menghindarkan mubazir, Mas Chandra. Iya, oh Kadang subhanallah. kita minum, maaf ya, minum air botolan, Oke. ya. Baru setengah kita udah buang. Itu kan tindakan mubazir. Iya, iya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan air minum bikin gelas yang ukurannya lebih Kecil kecil ya. lagi supaya habis. Baik. Jadi lebih manfaat. Jadi kalau kita mubazir kan temannya setan. Waduh, naudzubillah min dzalik. Iya. Baik, Bib. Apa ya namanya, Bib? Beberapa waktu lalu ya, Bib ya, saya nonton videonya Gus Igdam nih, Bib. Oh iya. Nah, beliau itu ya, itu kan jamaahnya kan istilahnya garangan-garangan ya, Bib ya. Betul. Ada yang tatoan, ya kan, ada yang suka mabuk ya dan sebagainya. Masya Dan itu alhamdulillahnya sih, Bib, mulai berkurang. Yang biasanya mabuk tiap hari, itu jadi seminggu sekali mabuk. Iya. Nah, biasanya Bib, Gus Igdam itu selalu berpesan kepada para jamaahnya itu, le, kue karo wong tuamu ojo wani yo, kayak gitu. Jadi istilahnya para jamaah kalau dengan orang tua itu harus hormat ya, jangan bentak-bentak, jangan marah-marah. Bib, Iya. pentingnya kita itu berbakti kepada orang tua apa sih Bib? Waduh, ada satu hadis, ridallah biridal walidain, suktullah bisuktul walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Marahnya Allah bergantung dengan marahnya orang tua. Artinya kalau orang tua kita ridho, Allah ridho. Orang tua kita marah, Allah marah. Dalam satu ayat, ya kalimatnya sederhana. Wala takullama uffin. Jangan kalian mengatakan ah. Ah aja nggak boleh. Oke. Ini bahasa yang begitu luar biasa. Ah saja nggak boleh. Apalagi kita menghardiknya. Nauzubillah, ada yang membunuhnya, ya, ada yang membunuh orang tuanya. Kita lihat kan di tayangan-tayangan, Mas Chandra ya. Ya Allah, ini dosa yang tidak terampuni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ya wabil khusus ibu kita yang mengandung kita 9 bulan 10 hari dalam kondisi susah di atas susah, wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Masya Allah, orang tua kita, ibu kita, ayah kita mencari nafkah. Ini kayak Mas Chandra kan mencari nafkah dari pagi sampai sore gitu kan. Iya, Bib. Masya Allah, begitu letihnya kita, buat apa? Buat membahagiakan anak kita. Maka ketika anak kita ini sudah menjadi dewasa, Oke. ya sudah besar, ya kita harus ingat jasa baik mereka. Orang tua kita yang melahirkan, membesarkan, mendidik kita. Makanya jangan sekali-sekali kita melawan mereka. Tidak akan pernah berkah hidup kita ketika kita melawan mereka. Ya, apalagi kalau mereka masih hidup, kita ambil kemuliaan. Ya, jangan jauh-jauh kita pergi ke orang yang pintar katanya. Sementara orang tua kita ada. Maka minta keramatnya dari orang tua kita. Minta doanya dari orang kita. Doa orang tua itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, muliakan mereka. Ketika mereka ingin apapun, sebaik sekemampuan apapun kita turuti. Ya, ada satu kisah sahabat Nabi yang berjuang bersama Rasulullah SAW sebagai perisainya Nabi. Kadang-kadang ujung tombak badannya menjadi masukannya daripada pedang tombak untuk melindungi pasukan Rasulullah SAW. Namun suatu ketika beliau
wafatnya tidak di peperangan, dalam kondisi sakit tapi tidak bisa wafat, tidak sakatul maut. Apa yang terjadi? Ya Rasulullah SAW mengatakan, ada gak dia punya orang tua? Ada ya Rasulullah. Ternyata ada orang tuanya yang tidak mengakui dia sebagai anak. Kenapa? Karena sedikit aja perbuatan yang sepele sebenarnya, tapi melukai perasaan orang tua. Dia punya istri, dia punya ibu, ya dua-duanya sedang merayakan hari lahirnya, diberikan hadiah. Ya, si ibu diberikan kain, si istri diberikan kain. Cuman kainnya istri lebih bagus daripada kainnya orang tua. Ketika dikasih kado itu kepada dua manusia yang mulia ini, istri dan orang tua, ternyata tertukar. Udah dibuka-buka sama ibunya, dan bagus. Ya, diketok lagi, ibu maaf ketukar, ini punyamu, itu punya istriku. Cuman itu doang. Masya Allah, luka hati orang tua. Nah kemudian sahabat Nabi ini dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa sakatul maut, sampai mau dibakar. Sampai akhirnya orang tuanya ridho, nangis, dia anakku ya Rasulullah. Ini ibrah buat kita. Sekuat apapun kita berdakwah, sekuat apapun kita berjihad, tapi kalau kita melawan orang tua, tidak ada arti di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bib, misalnya Bib ya, ada anak muda ya Bib ya, namanya anak muda kan pengen punya motor ya, atau pengen punya apalah Bib. Kemudian mungkin orang tuanya kan belum mampu membelikan ya Bib ya. Nah anaknya itu maksa, itu gimana Bib? Belum mampu memberikan atau orang tuanya sayang. Oh gitu. Ya kalau diberikan nanti dia naik motor terjadi kecelakaan kan. Ya, jadi orang tua itu banyak pikirannya. Pikirannya jauh, dan pikiran orang tua cuma satu, bagaimana anaknya tidak celaka. Ya, bagaimana anaknya itu bahagia. Itu orang tua tuh bahagia, maksudnya ketika anaknya sukses, itu bahagianya gak bisa tertolongkan lagi. Cuma memang ada, kalau kita menemukan orang tua yang mungkin yang menjadi ujian buat kita para anak-anaknya, ya orang tua yang mungkin ya kita bisa melihat ada orang tua yang kalau dari pandangan kasat mata kita ini orang tua kebangetan juga sama anaknya. Ya gorecokin, tapi kembali lagi yakini, kita nggak bisa membayar air susu yang sudah ditumpahkan ke badan kita, darah yang sudah bersimbah buat kita, nggak bisa. Walaupun orang tua kita agak sedikit masalah, tapi masya Allah ya tetap mereka adalah orang tua kita. Kemarin saya dengan teman-teman wali murid berkunjung ke panti jompo. Banyak orang-orang tua 80 tahun, 70 tahun ditinggalkan oleh anaknya. Kadang-kadang di jalanan diambil oleh panti sosial tersebut. Ya, mereka melihat anak-anak, karena bawa anak-anak kecil kan, menangis mereka. Merasakan bahwa ini anak-anak dulu adalah mereka juga punya. Membelai anak-anak seperti itu, dan akhirnya mereka disia-siakan oleh anaknya. Nauzubillah. Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Padahal merawat orang tua yang sudah renta itu adalah bagian yang terbesar dari jihad. Kita tahu ada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi namanya diagungkan di langit Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, orang yang memiliki waktu, memiliki tenaga, memiliki apapun buat orang tuanya, maka orang itu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita mengatakan apalagi membentaknya, apalagi menghardiknya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Tentunya orang tua juga harus mendidik anak-anak kita. Ini kita sekarang mendidik orang tua, kita didik, ya. Bagaimana Luqman mendidik anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Ya, kedua orang tuamu yang melahirkanmu. Ya, wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Jangan berbuat sombong, jangan buat angkuh di dunia.
Jadi kita orang tua juga ngajarin anak kita. Agar anak kita nanti menjadi orang tua, mengajarkan ke anaknya terus dan seterusnya. Ya, saya rasa kenapa banyak anak yang hari ini durhaka, tersesat. Salah satunya adalah kurangnya tarbiyah dari kedua orang tuanya. Baik. Jadi orang tua itu 70% membina karakteristik anak. Walaupun dia disekolahkan di pesantren sekalipun, hanya 20%. 10%-nya lingkungan, 70%-nya karakteristik terbina dari orang tua. Baik, subhanallah ya. Insya Allah. Jadi sebenarnya tidak melulu disalahkan anaknya juga ya. Iya. Tapi sebagai orang tua kita juga memang harus mendidik mereka dengan sangat baik ya, Bib. Pasti dulu kita merangkul anak kita yang ketika lagi bayi, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kita peluk mereka. Tapi pernah kita peluk anak kita yang sudah 20 tahun. Kita rangkul lagi seperti kita merangkul dia ketika masih kecil. Memeluknya, menggenggamnya, mengecup keningnya. Itu dibutuhkan bagi anak. Anak itu juga butuh itu. Ya. Maka kita orang tua juga mari tarbiyah. Tarbiyah itu sampai. Ya. Walaupun mereka sudah berkeluarga. Bukan untuk mencampuri keluarganya, tapi kita lihat ketika anak kita perempuan, maka kita sebagai orang tua, apa yang kita tarbiyah buat anak kita, taat kepada suamimu nak. Ketika anak kita laki-laki, baik kepada istrimu nak. Ya, karena Rasulullah mengajarkan begitu, sebaik-baik laki-laki adalah yang baik kepada istrinya. Gitu. Sebaik-baik perempuan yang taat kepada suaminya. Maka kita tarbiyah anak kita. Bukan datang ke rumah anak kita, malah memprovokasi dan lain sebagainya. Itu tarbiyah, itu bagian dari tarbiyah. Ya, wah mama nggak suka, bapak nggak suka sama mantu, sama binimu, sama suamimu, bukan seperti itu. Jadi kita tarbiyah agar rumah tangga ini sampai akhirat, sampai surga. Ketemu semua sampai surga. Kita pengen orang tua kita, kakek kita, buyut kita, anak kita, cucu kita, cicit kita ketemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua pemirsa semoga menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Berarti harus ada anak yang soleh dan orang tua yang soleh juga, Bib. Betul. Ya. Insya Allah mudah-mudahan bagi anak-anak yang mungkin kurang beruntung, yang orang tuanya mungkin bersikap belum mentarbiyah, tetap tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh. Karena berkah itu ada di orang tua. Seapapun orang tua kita, maka kita terima dengan ikhlas, dengan rasa syukur pada Allah. Bahkan kalau tadi misalnya ada anak muda minta motor, Bib ya, kemudian tidak baik dengan orang tuanya. Nah, sebenarnya kalau mereka mau sabar ya dan terus berbuat baik kepada orang tuanya, suatu ketika tidak hanya motor yang dipunyai dia, mungkin bisa mobil, bisa rumah dan sebagainya, Bib ya. Ya, itu kan kembali kepada kita mengatur diri kita. Ya tentunya ya orang tua harus menjawab lah. Jangan nggak dikasih tapi nggak dijawab. Ya ada anak kecil, ya ada tukang es, nonet itu kan tukang es. Anak kecil, orang tua nggak punya duit. Terus anak kecil itu bilang, "Mak, beliin es krim." Harusnya dijawab. Nah, Mama nggak punya duit. Nah, Bapak nggak punya duit. Nangis tuh anak kita. Gulung banget. Diperangkul aja. Ya, disadarkan dan berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan rezeki. Tapi bukan dibohongin. Itu bukan es krim, itu tukang jamu. Itu tukang jamu, nak. Iya, jamu tuh pahit. Ya. Jangan kita bohongi anak kita. Maka tentunya nanti ke depannya kita akan mendapatkan hasil yang kurang baik. Berarti komunikasi ke anak atau dari anak ke orang tua juga harus terus berjalan baik ya, Bib? Betul. Baik, Bib. Bib, ini ada tamu nih, Bib nih. Iya. Jadi, Mas. Ini ngapain, Mas? Ini ada surat undangan untuk pencoblosan. Waduh. Saya tadi mana ya? Ini di sini nggak ada keterangan ini sih, apa namanya, alamat.
Ini Di kompleks ini ada berapa pemilih, Mas? yang KTP sini paling sekitar 30 ya? 40 Oh gitu. nggak banyak. Jadi pemirsa, ini namanya surat DPT. Oh, Jadi dengan surat ini kita tanggal 14 Februari kita bisa mencoblos Oke. pilihan kita, baik presiden, anggota legislatif pusat, anggota legislatif daerah, kemudian perwakilan daerah. Ya, gunakan hak pilih kita dengan sebenar-benarnya. Kita cari pemimpin yang amanah, yang insya Allah bermanfaat buat kita rakyatnya, insya Allah. Kalau Habib sendiri udah ada rencana nyalek nih? Insya Allah. Insya Allah, kan nggak ada yang tahu kan. Oke. Yang tahu lagi politik. Iya, Terus saya pilih gitu. iya. Ini Mas ya, ini yang dua ya? Mohon maaf, Ibu Mariska ya? Iya betul. Sama Bapak Abdul Hakim. Iya. Alkan. Tapi Betul. mohon maaf, ini ditandatanganin dulu. Dan ini yang menerima, ini saya potong buat Oke. bukti saya. Oke. Oh iya, guntingnya saya ambil guntingnya. Ya. Baik. Oke, kita lanjut. Oke. Bib, jadi itu intinya ya, kita harus menjadi orang yang tua yang soleh, menjadi anak yang soleh juga. Iya. Bib, sepertinya itu dulu Bib ya. Ini udah terlalu panjang, takutnya teman-teman pada bosan ya kan. Siap. Makanya teman-teman usahakan untuk memilih nanti di tanggal 14 Februari, ya kan? Hari Rabu. Iya. Bib, kan ini rakyat Indonesia ada yang memilih 01, ada yang memilih 02, ada yang memilih 03. Apa pesan buat mereka, Bib? Pertama, kita satu bangsa, Oke. ya, yaitu bangsa Indonesia. Jangan berpecah belah. Beda pilihan itu biasa. Beda pilihan tidak harus kita bermusuhan. Pemenang pasti sudah ada. Ya. Pemenang pasti tidak tiga-tiganya, pasti satu. Oke. Menang. Jadi intinya yang menang jangan jumawa, yang kalah jangan bersedih. Jadi kita jadilah yang menang mengayomi semuanya, yang kalah mendukung programnya, insya Allah diberikan oleh pemerintah yang baru. Kalau udah kayak gitu, insya Allah Indonesia kuat, jadi Indonesia yang jaya. Baik. Baik, teman-teman, itu saja untuk hari ini. Pokoknya sebagai warga, sebagai rakyat, kita harus menjadi rakyat yang baik ya. Insya Allah nanti akan diberikan pemimpin yang baik, Bib. Amin. Oke, saya Chandra dan juga Habib Abdul Hakim dan Security Komplek pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.